Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Pak Eko. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 di awal pertemuan kita, ya, tentang tokoh dan penemuan. Kalian persiapkan buku tulis dan buku tema siswa yang sudah Pak Eko bagikan. Kalian buka halaman pertama, ya, kita mulai. Subtema 1 tentang penemu yang mengubah dunia. Baik, pembelajaran 1. Nah, yang pertama di sini yang dibahas yaitu tentang listrik ternyata, ya. Nah, sekarang kita coba membaca. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Coba kalian pikir, Michael Faraday berasal dari keluarga miskin dan sebentar saja merasakan pendidikan di sekolah, namun dia sudah bisa menemukan tentang gelombang elektromagnetik. Mudah-mudahan salah satu di antara anak-anak Pak Eko, ya, semuanya bisa menjadi orang-orang hebat kelak. Kita lanjutkan. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Ya, kita lanjut untuk membaca bacaan pada halaman berikutnya. Halaman berapa ini? Halaman 2. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Apa itu? Yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada suatu pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel listrik tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas, dan masih banyak lagi, ya. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Jadi di rumah itu ada yang menggunakan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, apa itu rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Kalian bisa lihat contoh ini merupakan contoh rangkaian seri lampu. Jadi lampu disusun secara berdampingan melalui satu kabel lurus dan langsung dipasangkan dengan sumber listrik. Sedangkan rangkaian paralel
disusun seperti itu. Lampunya disusun secara terpisah, tidak menjadi satu seperti rangkaian seri, kemudian dihubungkan kepada sumber listrik. Nah, pasti ada kelebihan dan kekurangan dari rangkaian tersebut. Nah, kita lanjut. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Nah, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ke halaman 3. Baik, dari bacaan di atas tadi, kalian bisa melihat bahwa di sana ada 5 paragraf. Ya. Kemudian tugas kalian, setelah kalian baca, nanti kamu buka sendiri buku temanya ya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf pertama, apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Topiknya ya. Paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Kedua, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Dijelaskan mulai beruntut dari awal sampai masuknya ke rumah. Paragraf 2. Untuk paragraf 3 ada 3 pertanyaan. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan. Ya, dijelaskan secara jelas. Berikutnya, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah warga? Manfaatnya apa? Yang ketiga, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Itu ada di paragraf 3. Terus untuk paragraf 4, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kamu disuruh menyimpulkan dari paragraf keempat. Yang paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Ya, kamu cari pesan yang disampaikan oleh penulis, kemudian jelaskan dengan singkat. Kamu tulis pertanyaan tersebut pada buku tulis, ya. Kemudian nanti difoto, kirim ke classroom ya, yang nanti akan Pak Eko buatkan. Namun kamu tulis di buku tema, jangan dicampur bukunya ya. Nanti ketika kita masuk akan Pak Eko cek hasil pekerjaan kalian. Jadi jangan dicampur aduk dengan pelajaran yang lain. Jika ada pertanyaan nanti silahkan WA ke Pak Eko ya. Kita lanjut halaman berikutnya. Nah, di sini terdapat rangkaian komponen pada lampu senter. Jika kalian punya lampu senter di rumah, kalian bongkar, namun tentunya nanti harus bisa mengembalikan ya. Kamu lihat di sana ada komponen-komponen seperti contoh di buku itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kira-kira apa fungsi dari setiap komponen tersebut? Nah, nanti kamu cari tahu mulai dari baterai, terus kemudian ada saklar, ada lampu dan seterusnya. Begitu ya. Nanti kamu cari tahu nomor 1 nama komponen apa, nomor 2 nama komponen apa, kemudian fungsinya apa. Tulis di buku tulis kalian, buku tulis tema. Baik, kita lanjut. Nah, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkai untuk membuat kembali nyala, maka akan tampak seperti pada gambar ini. Ya, jika dirangkai dari lampu senter yang sudah dibongkar tadi
utuh, maka hasilnya seperti itu. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti pada gambar berikut. Ya. Selanjutnya, amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan. Nah, ini tidak usah diskusi, boleh diskusi kalau kalian berdekatan dengan temanmu satu kelas. Kalau rumahnya berdekatan, kalian bisa ajak untuk belajar bersama ya. Nomor 1, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Posisinya bagaimana? Kemudian, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Nah, yang dimaksud dengan lempengan itu adalah yang ini, ya. Yang dimaksud dengan lempengan yang itu. Jadi pertanyaan untuk nomor 1 dan 2, yang dimaksud dengan lempengan adalah itu apa itu? Besi, lempengan besi ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan, atau kalian kurang paham silahkan tulis di komentar saja ya, tulis di komentar atau kirim WA ke Pak Eko. Jangan lupa, berarti sudah ada 2 tugas untuk hari ini dari buku tema 3. Nah, selanjutnya ke halaman 6. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Kamu lihat lagi ya, tadi pada rangkaian seri lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal atau lampu kelap-kelip yang biasa dipasang di depan rumah atau waktu itu Agustusan ya. Itu biasanya kan kelap-kelip ada. Itu menggunakan rangkaian seri. Nah, sekarang coba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Nah, ini berarti kalau kalian bisa sendiri silahkan. Namun kalau ada temannya yang berdekatan silahkan untuk berkelompok ya. Kalian tentukan dulu alat-alatnya dan bahannya untuk membuat rangkaian seri yang seperti pada tugas di buku tema. Bahan yang diperlukan apa saja, nanti fungsinya untuk apa, jumlahnya berapa. Ya, nanti untuk prosesnya kamu foto saja ya, tidak usah di video. Yang pertama alat dan bahan di foto. Ya, kemudian proses akan merangkai yang pertama di foto, pertengahan ketika proses membuat di foto, dan hasil akhirnya foto saja. Begitu ya, nanti untuk tagihan tugas kalian pada pembelajaran 1 tema 3 ini. Berarti tugasmu berikutnya itu ada 3 ya. Yang pertama tadi paragraf tadi. Terus yang kedua tentang komponen-komponen senter. Yang ketiga membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Baik, ayo kita bahas kenapa kok listrik itu penting. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, berarti kamu disuruh membayangkan ketika pada malam hari di rumahmu sendiri saja,
tidak usah di kelas seperti yang disebutkan di buku. Ketika pada malam hari lampu dinyalakan, nah itu adalah masa setelah ada listrik. Kemudian lampu kamu matikan, itu di mana masa sebelum ada listrik. Coba kamu tulis ya di sini ya, diskusikan jawabanmu. Kalau berkelompok nanti, kalau yang berdekatan, kalau yang tidak berdekatan kalian coba buat analisismu sendiri ya. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi pengaruh listrik itu apa saja di lingkungan rumah? Untuk apa saja? Jika ada listrik bagaimana? Jika tidak ada listrik bagaimana? Jika ada listrik namun pas waktu lampu mati, nah itu bagaimana? Kamu tulis ya. Kamu dapat menggunakan tabel diskusi kalau berkelompok, atau melakukan wawancara dengan orang yang ada di sekitarmu. Ya, kamu boleh melakukan pertanyaan. Kalau lampu mati nanti piye? Nah, begitu ya, kamu cari tahu. Atau kalau kamu bisa membuat analisa sendiri, kamu tulis sendiri di buku tulis. Kamu bisa buat kolom seperti ini ya, sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Kemudian lanjut. Nah, setelah tadi dibahas tentang pengaruh listrik pada kehidupan bidang sosial, kemudian pengaruh listrik di sekitar lingkunganmu, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Nah, berarti kamu tulis di sini ya, sebelum ada listrik yang digunakan alatnya apa saja. Setelah ada listrik yang digunakan ini. Misalnya di sini contohnya untuk menyetrika. Kalau dulu sebelum ada listrik menggunakan setrika arang. Ya. Berarti untuk panasnya menggunakan sumber arang yang dibakar. Kalau sekarang sumber listriknya sudah ada, orang-orang menggunakan arus setrika listrik. Kamu cari contoh-contoh sebelum ada listrik dahulu, alat yang digunakan apa, kemudian setelah ada listrik, alat yang digunakan apa saja. Begitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kamu tulis di komentar bagaimana video yang Pak Eko buat ini ya. Kemudian kalau ada pertanyaan biar langsung dijawab oleh Pak Eko, kamu langsung lewat WA ya. Kalau sudah, tugas berikutnya nanti yaitu menemukan nama benda-benda elektronik ya, kemudian manfaatnya itu untuk apa. Misalnya contoh setrika listrik. Manfaat benda itu untuk apa? Untuk menghaluskan baju yang akan dipakai agar terlihat rapi. Begitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Eko akhiri. Kita berjumpa lagi insya Allah besok pada pembelajaran 2. Pak Eko akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.